Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Di video sebelumnya saya udah mencontohkan ya ada sebuah bug ya untuk di Android emulator, tetapi kalau untuk di iOS dia nggak ada masalah apapun. Ya di sini kalau misalkan returnnya saya balikin ya, ini khusus pengguna iOS ya. Di sini kalau untuk teman-teman pengguna Windows ya, untuk di Android simulatornya teman-teman bisa komen return ini seperti yang saya lakukan di video sebelumnya. Ini yang saya lakukan ini untuk sekarang ini. Untuk iOS teman-teman returnnya ini bisa dibalikin secara normal ya. Kalau misalkan kita coba close terlebih dahulu, di sini kita tutup, kita coba lagi, kita jalankan di sini, kita tunggu sampai proses running ini berjalan dengan lancar ya. Biasanya kalau untuk iOS simulator ini nggak ada masalah ya, tapi kita coba terlebih dahulu, kita akan lihat dampaknya ini seperti apa, apakah ini sama dengan Android. Dan ternyata teman-teman melihat ya, di sini nggak ada dampak masalah apa-apa untuk di iOS simulator. Oke, tetapi kalau misalkan saya coba tambahkan di sini, saya coba style dengan teksnya itu seperti ini, kita kasih koma, dan di sini kita akan kasih dia font family itu adalah dengan nama yang sama ya, Open Sans Bold. Oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal save dan dia fontnya ini udah berganti ya. Ini khusus di iOS saja, tapi untuk teman-teman di Android, teman-teman nggak perlu melakukan seperti ini ya. Teman-teman bisa hapus yang teks ini, kemudian returnnya ini teman-teman bisa komen seperti ini. Oke, ini untuk di Android ya. Jadi kalau di sini teman-teman pengguna iOS, teman-teman bisa melanjutkan tutorial ini dengan menggunakan font ya, bedanya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ya, kita akan membuat yang namanya navigation ya. Kalau untuk teman-teman perhatikan di dalam emulator itu pasti membutuhkan sebuah navigasi ya. Untuk sebuah aplikasi itu pasti membutuhkan yang namanya navigasi. Dan kalau misalnya teman-teman browsing di sini, kita ada yang namanya React Navigation ya. Ini untuk navigasi untuk mobile apps. Kalau teman-teman baca dokumentasinya terlebih dahulu dan teman-teman coba scroll ke bawah, sebelumnya kita udah melakukan install yang ada di sini, kemudian teman-teman scroll ke bawah dan pilih next dari Hello React Navigation. Dan di dalam React Navigation seperti yang saya jelaskan, navigasi ini terbagi menjadi 3 ya. Ada navigation stack, ada navigation drawer, ada navigation tab. Ya, kita akan mulai dari yang dasar dulu, yaitu menggunakan navigation stack. Teman-teman bisa coba copy. Kalau udah di copy, teman-teman bisa balik ke editor ya. Dibalik ke editor ini, kemudian di terminal teman-teman bisa Ctrl C, kita coba paste terlebih dahulu. Oke, kalau udah dipaste seperti ini, teman-teman tinggal menekan enter. Oke, kita tunggu proses instalasi ini berjalan dengan lancar. Oke, sampai di sini instalasi kita ini udah lancar. Jangan lupa teman-teman harus terkoneksi ke internet. Oke, kalau teman-teman nggak terkoneksi ke internet, teman-teman nggak bisa melakukan instalasi menggunakan npm. Oke, di sini di dalam navigation kita akan buat sebuah file dengan nama food navigation ya. Ini untuk penamaannya terserah dari teman-teman, tapi saya lebih nyaman nama navigasi ini sesuai dengan nama aplikasi. Oke, dengan nama yaitu food navigation. Dan di dalam food navigation ini kita akan coba import terlebih dahulu ya. Importnya ini dia ngambil dari navigation ya. Di sini kita tulis add React Navigation ya, React Navigation. Oke, di sini bukan navigation stack tapi React Navigation native terlebih dahulu. Oke, untuk native ini enggak ada ya. Kita coba install terlebih dahulu seperti ini. Oke, kita coba copy terlebih dahulu di sini untuk navigation native-nya, dan teman-teman bisa coba paste di Google. Oke, kita harus menginstal terlebih dahulu. Kalau memang saya tidak salah ya, React Navigation Native ini harus diinstal terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat. Di sini di dalam npm di sini udah ada ya React Navigation Native, dan kalau teman-teman lihat kita tinggal cukup menginstalnya aja.
Oke, add React Navigation Native. Balik lagi ke dalam editor teman-teman. Di sini kita coba copy. Kemudian teman-teman bisa balik ke terminal. Oke, ketikkan npm install, baru kita coba paste dependensi yang ingin kita install, yaitu React Navigation Native. Oke, seperti ini. Kalau udah, teman-teman bisa coba enter. Kita tunggu proses instalasi ini berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa teman-teman harus benar-benar terkoneksi dengan internet. Oke, sekarang kita udah berhasil menginstal. Kalau kita coba cek terlebih dahulu di sini, teman-teman tekan komen, dia udah jalan. Oke, seperti ini. Dan di dalam sini kita akan panggil yaitu navigation container. Oke, selain navigation container, barulah kita bisa menggunakan yaitu navigation stack. Kita coba import lagi. Kita mau importnya ini, dia berasal dari hasil downloadan kita itu React Navigation Stack seperti ini. Dan di sini kita akan panggil yaitu create stack navigator. Oke. Dan kita akan coba buat sebuah variabel dengan nama login stack ya, sama dengan create stack navigator. Kemudian kita buat satu buah variabel lagi untuk namanya ini adalah navigation login seperti ini. Oke, dan kita kasih, karena ini adalah sebuah function, kita akan kembalikan nilai JSX-nya terlebih dahulu. Karena di sini ada JSX seperti ini, kita harus import React-nya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Dan di dalam return ini berfungsi ya, kita akan mengambil login stack yang ada, yang udah kita definisikan di atas variabelnya. Di sini kita tinggal panggil aja login stack.navigator ya, seperti ini. Kemudian kita tutup ya, kita enter, dan kita kasih mode dari navigation ini yaitu none. Oke. Dan di sini ini yang pertama kali screen dimuat itu adalah login screen. Ya, karena login screen ini belum kita buat, maka dari itu kita harus bikin terlebih dahulu. Ini coba teman-teman save ya. Dan kalau udah di save, kita akan menjadikan login container ini menjadi navigasi utama ya. Jadi di sini kita coba export default ya. Namanya ini adalah navigator. Ini penamaannya terserah dari teman-teman ya. Di sini kita coba kasih dia function, dan kita akan kembalikan nilai seperti ini, dan kita bungkus navigation dengan navigation container, yaitu yang kita bungkus itu adalah navigation login. Oke, seperti ini. Ini ada terjadi error ya. Dia ini merah ini karena kalau kita coba ulang, di sini ada navigation container ya, seperti ini. Kemudian kita enter, dan kemudian kita akan bungkus yaitu navigation loginnya. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini dia terjadi masalah ya. Seharusnya ini enggak ada masalah apa-apa ya untuk di sini. Oke, ternyata masalahnya itu ada di sini ya. Kita kurang tutup. Oke. Sampai di sini teman-teman coba save terlebih dahulu. Ya, kita akan masuk ke dalam folder screen. Oke. Kalau teman-teman perhatikan di sini kita belum mempunyai folder screen. Oke, kita baru membuat sebuah folder model. Kemudian di sini kita buat folder lagi dengan nama screen. Dan kalau udah dibuat folder screen seperti ini, kita akan buat sebuah file dengan nama login.js. Oke, seperti ini. Atau enggak, biar teman-teman nggak bingung, ini namanya setiap screen itu kita coba rename menggunakan nama login ya. Login belakangnya ini kita harus mengasih inisialisasi yaitu login screen.js. Oke, dan di login screen.js ini teman-teman import React-nya, kemudian import React Native, kemudian kita kasih view, text terlebih dahulu. Dan di sini kita membuat sebuah function. Sebuah function ini biasanya function pertama itu adalah sesuai dengan nama filenya ya, dengan nama yaitu login screen. Oke, seperti ini. Kemudian dia mengembalikan proofs, balik lagi seperti ini. Oke. Lalu di sini kita akan mengembalikan nilai yaitu
pertama itu adalah view, kemudian kita kasih sampel aja di sini. Ini adalah login screen seperti ini. Oke. Mungkin teman-teman bertanya ya, ini proofs ini apa sih, Andi? Misalkan teman-teman bertanya. Nah, proofs ini nanti saya akan coba jelaskan ya. Untuk sekarang ini sebenarnya kosong pun ini nggak ada masalah seperti ini. Ya, tapi biasakan ini adalah proofs ya. Nanti proofs ini kalau di video YouTube saya yang sebelum-sebelumnya ya, untuk belajar React Native dasar itu teman-teman pasti udah paham apa dari penjelasan proofs ini. Oke. Dan kalau udah kita buat function seperti ini tinggal kita export default ya seperti ini. Kemudian nama functionnya yaitu login screen. Teman-teman bisa coba save ya. Kalau udah di save, kita balik lagi ke dalam folder navigation. Dalam navigation ini ada food navigation yang udah berhasil kita buat. Dan kalau udah berhasil kita buat seperti ini, kita tinggal memanggil sebuah file atau sebuah fungsi yang udah kita definisikan dengan nama login screen. Oke, kalau teman-teman bingung di sini, kita tinggal import terlebih dahulu ya login screen. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita mengimport login screen yang udah kita buat ya dengan nama, yaitu di sini ini adalah login screen. Ya, jadi kita import di dalam sebuah navigasi. Lalu di dalam sebuah navigasi ini kita tinggal memanggil atau meload si screen yang udah kita buat. Dengan contoh di sini saya akan coba panggil dengan nama stack ya. Di sini dengan nama stacknya ini dengan nama bukan stack, sebenarnya ini login stack ya. Di sini kita panggil login stack dot navigator atau dot screen di sini. Dan jangan lupa kita coba tutup seperti ini. Dan name-nya ini maunya apa? Ya, di sini name-nya ini adalah login screen seperti ini. Kemudian dia komponennya ini dari mana ya? Dan komponen ini kita ambil dari login screen seperti ini. Oke, kalau udah teman-teman coba save terlebih dahulu. Dan di dalam app.js ya, teman-teman harus meload si navigasinya terlebih dahulu. Ya, jadi di dalam app.js di sini, kalau kita balik lagi ke dalam app.js dan kita coba load terlebih dahulu, di sini kita akan panggil navigation. Ya, atau kita coba import manual dengan nama import dengan nama navigation. Dan navigation ini dari mana? Ya, navigation ini kita ambil dari folder navigation /food navigation.js seperti ini. Dan kita taruh dia di sini. Ini teman-teman bisa coba hapus. Kemudian kita akan panggil yaitu navigator atau navigation yang udah kita definisikan di atas ini. Ya, ini adalah navigation dan kita panggil dia di sini. Nah, kita coba save. Kemudian kalau udah di save, teman-teman bisa coba tekan jalankan ulang menggunakan expose star. Kita akan coba testing di emulator kita. Oke, apakah dia ini berjalan dengan normal atau tidak? Kita coba lihat. Kita coba tekan huruf I ya. Kita tunggu sampai proses ini berjalan dengan lancar. Oke, kita tunggu. Ini saya coba close ya. Saya coba close, seharusnya dia udah berjalan. Kita coba jalankan ulang. Di sini kita balik lagi ke emulator. Kita tunggu sampai emulator ini berjalan dengan normal. Harusnya di sini hanya tulisan login screen ya, bukan hello lagi. Kalau kita coba lihat di sini, ini dia udah tampil ya. Kalau teman-teman perhatikan di atas ini dia udah tampil. Tinggal kita menambahkannya aja. Buat sebuah halaman di dalam login screen ini. Oke, yang terpenting ini login screen ini udah ada dulu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Salam sukses lagi buat teman-teman semua. Saya ucapin terima kasih.